Selamat datang di podcast Manajemen Kepuasan dan Keterikatan Pegawai. Di rangkaian pembelajaran ini, kita akan mempelajari berbagai macam topik yang penting diketahui agar kita dapat memahami lebih jauh tentang pengelolaan kepuasan dan keterikatan pegawai. Pembelajaran ini disampaikan oleh saya, Darmin Ahmad Pella, penulis buku Manajemen Kepuasan dan Keterikatan Pegawai, dan menjadi konsultan berpengalaman belasan tahun membantu perusahaan dan lembaga pemerintahan di Indonesia untuk mengukur dan meningkatkan kepuasan dan keterikatan pegawai, pekerja, atau karyawannya. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai bagaimana teori ekspektansi Froome serta tip dan trik penggunaannya untuk pengukuran kepuasan pegawai. Dasar dari teori Froome merujuk pada kemungkinan bahwa suatu tindakan atau usaha akan mengarah pada satu hasil. Teori ekspektansi ini didefinisikan lebih terperinci oleh Froome sebagai berikut. Ketika seseorang memilih berbagai alternatif yang diantaranya ada hasil yang tidak tertentu, maka akan tampak jelas bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh preferensinya terhadap hasil, melainkan juga oleh seberapa besar dia percaya bahwa hasilnya akan terwujud. Ekspektansi dalam konteks ini adalah keyakinan sesaat. Keyakinan sesaat bahwa satu tindakan tertentu akan diikuti oleh hasil tertentu pula. Ekspektansi ini memiliki kadar. Kadar tertinggi ditunjukkan oleh keyakinan subjektif bahwa tindakan pasti akan diikuti hasil. Sementara kadar terendah ditunjukkan oleh keyakinan subjektif bahwa tindakan tidak akan diikuti oleh hasil. Teori ekspektansi Froome memiliki keterkaitan erat dengan kepuasan pegawai. Pegawai menjadi puas atau tidak, bahagia atau tidak, sangat dipengaruhi oleh tingkat harapannya. Pegawai yang memiliki tingkat harapan tinggi akan lebih sulit dipuaskan. Adapun pegawai yang memiliki tingkat harapan lebih rendah, umumnya akan lebih mudah dipuaskan. Kondisi ini akan mempengaruhi pilihan strategi organisasi atau perusahaan dalam merekrut pegawai. Dengan bantuan alat tes psikologi tertentu, organisasi bisa menyeleksi dan merekrut pegawai yang memiliki tingkat kepuasan ekspektansi yang sesuai dengan strategi organisasi. Sebagaimana kita ketahui, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia disinyalir oleh para perekrut memiliki tingkat ekspektansi tinggi sehingga sulit dipuaskan. Demikian pula sebaliknya, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia disinyalir memiliki lulusan dengan tingkat harapan yang lebih rendah sehingga relatif lebih mudah dikelola kepuasannya. Bagaimana harapan pegawai ini terkait dengan motivasinya? Well, motivasi bisa muncul bila ada hubungan yang jelas dan bermanfaat antara output dari seorang pegawai serta hasil yang akan diperolehnya, dan bagaimana hasil itu dipandang sebagai sarana untuk memuaskan kebutuhan pegawai. Dalam konteks ini ada dua faktor yang menentukan seberapa besar upaya yang diberikan seorang individu di dalam pekerjaannya. Yang pertama ialah individu akan melihat besarnya nilai imbalan yang akan diterimanya dan sejauh mana imbalan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pegawai berkaitan dengan rasa aman, penghargaan, kemandirian, atau aktualisasi diri. Yang kedua ialah seberapa besar kemungkinan bahwa imbalan yang akan diperoleh oleh pegawai tersebut memang merupakan hasil dari upayanya yang dilakukannya. Bila mana upaya yang dilakukannya memiliki dampak atau hubungan yang kuat pada munculnya imbalan, maka dia akan meningkatkan motivasi pegawai. Demikian pula sebaliknya. Dasar bagi semua teori motivasi pada dasarnya adalah premis bahwa pegawai termotivasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik saat mereka mendapatkan penawaran apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka inginkan itu mereka percaya akan memberikan kebahagiaan. Ini membuat penting bagi pihak manajemen untuk menawarkan kepada pegawai apa yang mereka percaya akan membahagiakan, meskipun itu tidak selalu akan terjadi. Dalam konteks ini pula kita perlu membahas mengenai keyakinan. Kalau manajer hanya sibuk memikirkan tawaran dan imbal jasa pada pegawai, tapi lupa memikirkan sejauh mana munculnya keyakinan pegawai memperolehnya, maka motivasi pegawai tidak akan muncul. Para pegawai, pekerja, atau karyawan harus yakin bahwa mereka sanggup meraih apa yang mereka inginkan. Nah, tingkat keyakinan pegawai ini dipengaruhi oleh 3 unsur yang berbeda.
Unsur yang pertama adalah sejauh mana pegawai percaya bahwa dia mampu berkinerja cukup baik untuk memperoleh apa yang ditawarkan organisasi. Unsur kedua adalah sejauh mana pegawai percaya bahwa mereka akan mendapatkan imbal jasa tersebut bila mereka menunjukkan kinerja yang baik. Unsur ketiga adalah sejauh mana pegawai percaya bahwa apa yang ditawarkan atau diberikan nanti akan mendatangkan kebahagiaan pribadi baginya. Ketiga unsur ini sangat mempengaruhi sejauh mana pegawai memutuskan akan berusaha keras atau tidak. Unsur keyakinan pertama berkaitan dengan hubungan apakah usaha akan berdampak pada kinerja. Unsur keyakinan kedua berkaitan dengan hubungan sejauh mana kinerja betul-betul akan memberikan hasil bagi organisasi. Unsur keyakinan yang ketiga berkaitan dengan sejauh mana hasil tersebut akan memberikan kebahagiaan pada pegawai. Ketiga unsur ini saling berkaitan karena upaya seorang pegawai akan mempengaruhi kinerjanya, lalu kinerja akan mempengaruhi hasil yang diterimanya, dan hasil yang diterimanya sedikit banyak akan mempengaruhi kebahagiaan dan ketidakbahagiaannya. Nah, bagaimana kita menggunakan teori ekspektansi Fromm dalam rangka mengukur kepuasan pegawai? Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita mendefinisikan apa yang disebut dengan kinerja. Ini akan memberi fokus pada pegawai kemana dia akan berusaha. Yang kedua ialah bagaimana perusahaan membangun satu sistem yang memastikan bahwa upaya tersebut betul-betul terlihat dalam kinerja yang jelas. Bagaimana upaya pegawai akan betul-betul menunjukkan kinerja yang jelas di level departemen atau perusahaan, dan bagaimana kinerja itu benar-benar terhubung dengan kebutuhan pemegang saham. Ini akan menjamin bahwa hasil yang diperoleh oleh perusahaan akan dikembalikan kepada pegawai dalam bentuk imbal jasa yang relevan. Penting pula bagi perusahaan untuk membangun satu sistem keadilan yang memastikan bahwa orang yang berkinerja mendapatkan imbal jasa yang lebih baik. Penting pula bagi perusahaan untuk memastikan bahwa manajer memahami hal ini dan mampu melaksanakannya di lapangan. Dalam konteks pengukuran pegawai, maka kita perlu melihat setiap aspek dari sistem tersebut untuk dimasukkan ke dalam bagian-bagian dari survei kepuasan pegawai. Dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa sistem manajemen kita dapat terukur dengan baik apakah sudah dilaksanakan dengan efektif atau tidak dan bagaimana tanggapan pegawai terhadap hal tersebut. Ada banyak sekali yang bisa dieksplorasi dari teori harapan Fromm dalam kaitannya dengan pengukuran kepuasan pegawai. Tahapan manajemen kinerja seperti perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi kinerja, penilaian kinerja, serta penghargaan kinerja merupakan inti dari penerapan teori ekspektansi Fromm. Ada banyak sekali yang bisa dieksplorasi terkait dengan sistem tersebut, sehingga teori Fromm merupakan salah satu teori yang kompleks, rumit, namun sangat menarik untuk digunakan dalam rangka mempertajam pengukuran kepuasan pegawai kita. Sampai di sini, bagaimana Anda melihat teori ekspektansi Fromm bisa meningkatkan kepuasan pegawai atau karyawan di lingkungan Anda? Apakah Anda punya ide? Silakan share di bagian komen di bawah ini. Terima kasih telah mendengarkan pembelajaran ini. Silakan klik subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa share kepada rekan-rekan Anda agar semakin banyak orang yang dapat memahami mengenai manajemen kepuasan dan keterikatan pegawai dalam rangka Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa.